Oke, selamat sore Kak Azhar. Thank you banget udah mau meluangkan waktunya di sore ini untuk kita interview mengenai tugas kampus kami, yaitu di mata kuliah Business Law and Ethics. Jadi dalam interview sore ini akan dibagi menjadi tiga sesi, yaitu sebentar, yaitu sesi pertama mengenai dispute resolution yang diberikan oleh Curaweda, yang akan diwawancarai oleh saya secara langsung. Lalu selanjutnya akan diwawancarai oleh Moreno, oleh Dimas Sehan mengenai consumer protection. Lalu yang terakhir mengenai corporate social responsibility yang akan diwawancari oleh Moreno Agung. Kita mulai dari sesi pertama. Pertanyaan pertama adalah bagaimana Curaweda menangani sengketa atau keluhan pelanggan terkait implementasi sistem ERP mereka? Langsung dijawab atau gimana nih? Boleh. Ya, jadi sebenarnya kalau sengketa dan macam-macam itu sebenarnya sudah diatur dalam PKS-nya gitu kan. Cuman selain PKS, kita juga punya SLA, Service Level Agreement gitu. Ketika ada masalah apa, itu harus menghubungi siapa, respon time-nya maksimal berapa, gitu kan. Itu namanya SLA. Tapi dispute secara menyeluruhnya dan teknis-teknis lainnya yang bersifat makro itu diaturnya di dalam PKS, perjanjian kerjasama. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apakah perusahaan memiliki kebijakan spesifik dalam menyelesaikan perselisihan secara internal sebelum melibatkan pihak ketiga seperti arbitrasi atau pengadilan? Ini berarti konfliknya internal ya. Yes, bentuk permasalahan yang ada di Hmm, internal Curaweda. Sebenarnya ada perjanjian kerja namanya. Kalau misalnya di perusahaan itu sudah ada terkait hal yang mendasar ya. Terkait mulai yang paling kecil lah, misalnya jam kerja, pakaian, itu sudah ada apa namanya, tertulis di dalam perjanjian kerja. Nah, tapi kalau untuk levelnya yang lebih dalam lagi, contohnya adalah konflik di antara board gitu, terus misalnya performance, terus juga misalnya tentang saham ataupun tentang isu lainnya berhubungan dengan hukum maupun itu baik itu perdata maupun pidana, itu sebenarnya sudah ada skemanya yang diatur baik dalam perjanjian initial agreement atau shareholder agreement atau kita kemas dalam bentuk LPSLB. Jadi memang di sana kita sudah ngobrol ketika ada konflik di level founder dan co-founder. Kalau tidak bisa dipecahkan, berarti kita akan naik ke RPSLB gitu kan, meminta pandangan dari komisaris. Baru kita kalau tidak ada kesepakatan di sana, baru mungkin ke ranah hukum sih. Oke. Hmm, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Lalu, bagaimana peran teknologi dalam membantu mengurangi risiko sengketa? Misalnya, apakah melalui monitoring otomatis atau audit sistem yang lebih transparan? Mungkin sebelum ngomong audit sistem yang lebih transparan, lebih ke arah perbaikan flow atau SOP-nya gitu kan. Jadi kita harus tahu input sama output yang masuk ke dalam tiap-tiap divisi. Jadi input ke divisi ini apa nih bentuknya, dokumen apa yang harus ada, dokumen apa yang harus dihasilkan, apa hasil dari tiap prosesnya itu kita sudah ada cukup detail ya untuk SOP dan juga flow prosesnya dan sangat detail bahkan itu untuk tadi mengurangi resiko sengketa, terus juga mendetailkan setiap prosesnya dan apakah harus otomatis? Menurut kami tidak harus otomatis karena ini adalah flow sebuah kerjaan gitu kan. Nah, tapi kalau diotomatiskan lebih bagus. Yang kita sudah lakukan otomatis itu adalah skema pelapor, misalnya pelaporan gitu ya,
pertanggungjawaban itu ada ya let's say hampir otomatis lah. Karena itu langsung nyambung ke sistem keuangan. Itu sih kalau secara project management itu masih dilakukan semi otomatis. Maksudnya adalah setiap orang harus mengupdate secara manual apa yang dia kerjakan, tapi untuk delegatifnya itu sudah didelegate sama atasannya melalui sistem. Oke. Oke, oke. Kita, hmm, selanjutnya kita masuk ke sesi 2. Untuk sesi 2 akan saya serahkan kepada teman saya, Dimas Sehan. Dipersilakan. Selamat siang, Pak. Sebelumnya, eh, sesi 2 wawancara ini akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana Kuraweda memastikan bahwa semua produk dan layanan ERP yang ditawarkan sesuai dengan peraturan perlindungan konsumen di Indonesia? Itu ada aturannya sih. Hmm, Gini mungkin ya. Pertama ada terkait perlindungan data pribadi. Nah, perlindungan data pribadi ini ada aturan dari Kominfo yang sudah mewajibkan itu. Nah, cuman untuk apa ya namanya ya, membuat itu lebih secure, biasanya kita memposisikan diri kita sebagai processing aja. Nah, jadi untuk penyimpanan data, kita itu melempar ke pihak ketiga yang memang sudah punya sertifikasi khusus di sana. Contohnya untuk penyimpanan data apa? Ke misalnya ya, ke private server itu ke Google, Amazon Web Service, dan lain sebagainya. Mereka sudah punya sertifikasi untuk security-nya level itu. Nah, untuk apa namanya processing-nya, secara logaritmanya, processing untuk menghasilkan sebuah data maksudnya, itu diambil, bukan diambil, itu yang dilakukan oleh Kuraweda. Nah, tetapi sampai detik ini kami belum punya produk B2C. Nah, kalau B2C ini baru tadi terikat dengan peraturan Kominfo yang menarik data-data personal seperti apa, KTP, terus tanggal lahir gitu kan, dan apalagi misalnya eh, alamat rumah gitu kan. Nah, itu sudah ada peraturan dari Kominfo yang harus ada double security misalnya kayak CAPTCHA gitu kan. CAPTCHA atau misalnya harus pakai OTP. Nah, itu adalah bentuk perlindungan terhadap produk yang sifatnya menarik data pribadi. Sementara sampai detik ini Kuraweda ERP-nya itu adalah processing data di sebuah perusahaan internal. Jadi tidak mengambil atau tidak mengkolek. Jadi Kuraweda tidak mengambil maupun tidak mengkolek data dari klien karena kita hanya menjual softwarenya gitu. Bahasanya begitu. Oh, berarti belum ada yang ibaratnya apa ya, mengambil data dari klien gitu ya, dari customer ya maksudnya. Ya, mereka akan memasukkan datanya secara mandiri, bukan dengan Kuraweda. Oke, oke, next question. Apakah Kuraweda memiliki kebijakan atau perjanjian seperti non-disclosure agreement atau NDA untuk melindungi data dan informasi pelanggan? Kalau ada, bagaimana mekanisme bekerjanya? Ada. NDA itu pasti ada dong. Ada dua cara kita melakukan ini. Pertama adalah menerbitkan NDA dulu, bertukar data, FGD, baru kita PKS. Atau biasanya kita sudah ber-PKS, yang di dalamnya sudah ada NDA-nya. Gitu. Itu caranya. Nah, mekanisme kerjanya sebenarnya diatur dalam NDA-nya, dalam arti di sana akan disebutkan jenis-jenis data apa saja yang boleh disampaikan, apa yang tidak eh, disampaikan dan boleh disebar, disampaikan tapi tidak boleh disebar, atau bahkan tidak disampaikan, cuman di showing aja gitu. Itu apa namanya salah satu bentuknya juga sih. Oh, berarti ada persetujuan dari customernya ya, Pak? Sudah di-state biasanya di NDA-nya. Nah, gimana? Dan itu kan sudah disetujui bersama. Oh, oke. Oke.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Puraweda menangani keluhan pelanggan terkait kualitas layanan atau produk? Apakah ada proses penilaian atau survei kepuasan pelanggan yang diterapkan? Ini kayaknya kurang applicable sih di kita karena kita bukan B2C. Jadi kita kan ngomongnya adalah enterprise software gitu ya. Jadi perusahaan. Jadi user kita adalah perusahaan bukan per user gitu. Nah, tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya itu cuma satu kalau enterprise software di mana output yang diminta sesuai dengan yang diberikan. Contohnya gimana? Misalnya aplikasi ini harus bisa menghasilkan laporan keuangan secara otomatis yang meliputi fitur A, B, C, D, F, G gitu. Itu diatur dalam PKS dan didetailkan dalam bentuk PRD, Product Requirement Document. Nah, jadi bukan masalah puas atau tidak, tapi bisa mencapai hasil tersebut atau tidak. Karena kalau tidak tercapai hasil tersebut, ya berarti kita belum bisa menyampaikan itu. Itu kalau enterprise. Berbeda dengan eh, yang B2C mungkin ya. Yang B2C misalnya kita bikin ya e-commerce gitu kan. Kalau e-commerce berarti kan ya yang pakai ribuan orang dan orang-orang itu beda-beda semua kan. Nah, kepentingan beda, cara melihatnya dia beda, mungkin baru nih applicable ke survei kepuasan. Oke, oke, mungkin cukup sesi dua yang saya wawancarai dan sesi tiga akan diwawancarai oleh teman saya Moreno Agung. Terima kasih. Halo, selamat sore. Saya Moreno Agung. Saya akan memulai wawancara tentang Corporate Social Responsibility. Permisi, pertanyaan pertama, apa saja program CSR yang telah dilakukan oleh Curaweda, terutama yang berkaitan dengan kontribusi kepada komunitas lokal? Ini cukup tricky jawabnya. Kalau secara apa namanya material, ya yang kita lakukan ya karena kita sekarang lagi fokus kepada sifat budaya, culture dan heritage ya. Yang kita lakukan ya kita bantu ada sedikit porsi uang yang dilarikan untuk membantu revitalisasi keraton. Ada ya segi imaterial, berarti dari segi tenaga pemikiran dan sebagainya, kita juga sebenarnya lebih ke arah pemberdayaan UMKM dan komunitas-komunitas gitu kan, untuk turut serta bergabung, beraksi bersama untuk tadi untuk yang tourism, khususnya untuk heritage dan culture, gitu kira-kira secara besarnya. Oke, terima kasih Kak untuk menjawab pertanyaan pertama. Next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Curaweda memastikan bahwa program CSR-nya selaras dengan nilai dan tujuan bisnis perusahaan? Apakah ada strategi khusus dalam memilih program CSR? Kalau sekarang sih yang kita lihat itu yang selaras dengan SDGs, Sustainable Development Goals ya. Itu kan udah 17. Kita itu kalau nggak salah ada 8 yang sesuai dengan Kuraweda. Nah, SDGs itu sama ESG. Kita ada sosial sama governance-nya. Itu jadi landasan kita SDGs dan ESG. Nah, dari sana core-nya ditabrakkan dengan core-nya Kuraweda, yaitu menghadirkan sebuah sistem yang intelijen yang pintar gitu kan. Dengan cara yang pintar pula tentunya. Nah, Hmm. ya jadi pengemasannya ke arah sana sih sebenarnya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Seberapa besar keterlibatan karyawan dalam program CSR perusahaan dan apakah Curaweda memiliki kebijakan khusus untuk mendorong partisipasi karyawan? Saat ini hampir seluruh karyawan Kuraweda termasuk foundernya juga fokus ke sini karena kebetulan proyek kita berbau double lah, dia berbau monetisasi dan juga berbau impact. Nah, kalau impact ini kan udah social responsible juga ya, karena kita ngomong impact gitu. Sekian pertanyaan dari saya. Selebihnya akan saya kembalikan kepada Troy Leonard. Terima kasih. Oke,
Terima terima kasih banyak Kak Azhar udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Mungkin sebagai penutupan kita mau foto bareng kali ya. Oke. Oke. Saya screenshot ada di sini. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih banyak Kak Azhar. Yuk, thank you ya Makasih Kak semuanya, Azhar. semangat ya. Ya. Oke ya, Kak. Makasih Kak Azhar waktunya.